Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar Kune, keluarga besar Taek, rumpun keluarga terkait yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita melihat kuasa Tuhan melalui peristiwa kematian. Saya menghitung tanggal 30 Juni 2022 dikurangi dengan 30 Juni 1935. Kurang lebih 1 minggu anak, menantu, cucu dan cece akan berkumpul di sini untuk merayakan suatu peristiwa iman yang sangat membanggakan bagi kehidupan Mama Paulina, yaitu bahwa dia akan berjumpa dengan hari jadi atau ulang tahunnya yang ke-87. Tentunya bahwa yang ada dalam pikiran semua anak, menantu, cucu dan cece adalah bahwa 1 minggu lagi kotong berkumpul. Kami berdoa di ini rumah, di rumah tua tempat kotong sama-sama ada di sini. Tapi tentunya juga bahwa siapa menyangka Tuhan Allah berperkara di luar apa yang kita pikirkan dan kita rancangkan. Kotong pun rencana mau buat pesta ulang tahun, tetapi Tuhan pun rencana ada kesukaan besar di sorga, karena dia bawa pulang kembali milik pusakanya. Tanggal 23 hari Kamis, pagi sekali kami mendengar berita Mama Paulina Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Bapak Mama sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, kabar yang mengagetkan. Karena yang kami tahu adalah bahwa almarhum dalam keadaan sehat dan baik. Kalau sakit pasti kotong tahu. Tentunya juga bahwa secara manusiawi pasti anak, menantu, cucu dan cece sulit untuk menerima keadaan yang sedemikian. Kok kaget-kaget sah. Mama sujalan kasih tinggal sangkato. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kematian bukan hal yang asing bagi kita tentunya sampai dengan hari ini. Kalau kotong omong bilang sumati, berarti dia su lewat. Om Oscar biasa bilang naik pun. Dia su jalan. Bukan hal yang asing bagi tiap-tiap orang. Tetapi ketika hal itu terjadi tentunya membawa suatu suasana dan keadaan yang berbeda. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian? Orang akan sangat takut berhadapan dengan peristiwa itu. Ketakutan dan kegentaran meliputi. Orang akan marah. Kenapa mesti kotong pun mama dan kotong pun nenek? Kok masih sehat-sehat? Kemarin mas pitimba air. Kotong akan marah dengan Tuhan. Dan pasti kotong bilang, Tuhan, sonde adil dalam perkara ini. Manusiawi. Ketika peristiwa ini terjadi, maka orang akan kaget. Sedemikian kami yang mendengar berita duka kemarin. Orang akan bersedih. Orang akan berduka. Orang tidak akan menerima kalau kematian terjadi. Orang akan terguncang imannya. Bahkan bagi kebanyakan orang, kematian adalah momok yang harus dihindari. Tetapi Bapak Mama Saudara orang beriman, seperti apapun juga kita tidak dapat mengelak atau menghindar dari kematian. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Lalu kenapa sehingga semua keadaan mulai dari kaget, sedih, marah dan seterusnya hadir ketika kita berjumpa dengan peristiwa kematian? Ada 3 hal yang tentunya mau saya bagikan bagi kita. Yang pertama Bapak Mama, kita kaget, kita marah, kita sedih, kita berduka.
Kita tidak dapat menerima kenyataan karena kita tidak dapat memprediksi atau kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita mati. Kita tidak pernah tahu. Ada orang-orang yang meramalkan umur seseorang. Ada orang-orang yang meramalkan kapan waktu kematian, tetapi itu juga meleset. Meleset apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukan kampung meleset, Bapak atau Pak. Meleset berarti tipis-tipis. Baru kena. Sama juga dengan urusan kapi. Meleset itu tipis-tipis baru kena. Di sini banyak kok yang meleset. Kalau omong begini nanti bapak-bapak sembunyi 24 poin. Tetapi apa yang diramalkan manusia terkadang tidak seperti apa yang dirancangkan Tuhan. Kita tidak dapat memastikannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan persis waktu ia akan meninggal. Kalau kita baca keseluruhan dari bagian ini firman Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu poin yang pertama. Kotong sudah bisa meramalkan, ingat hanya Tuhan yang tahu. Di akhir dari yang kotong sudah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, kenapa sehingga kita marah? Kita berduka, kita bersedih ketika kematian datang. Kita tidak dapat menerima kenyataan. Karena kita tidak tahu tempat di mana kita akan mati. Kita tidak tahu tempat di mana kita akan mati. Manusia barangkali saja bisa menginginkan mati di tempat yang nyaman. Mati di kampung halamannya. Ada di tengah-tengah sisi sanak saudara dan keluarganya. Bahkan mungkin saja berpesan, ingat kalau nanti beta mati, bawa pulang kembali beta di kampung, kubur beta di tempat tanah kelahiran. Bahkan bisa saja keluarga juga begitu. Kau bawa pulang, kau tumpung orang. Teb. Tetapi ingat benar bahwa sudah atas semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu tempat di mana kita akan mati. Kalau kita mendengar dari Bapak MC tadi awal, Bapak Kune dan Mama merantau, datang di sini karena pekabaran Injil. Kemudian sampai di sini Tuhan mengakhiri hidup Mama Paulina. Kotong sudah tahu kapan dan tempatnya di mana. Yang ketiga, kotong tidak dapat menerima peristiwa kematian karena cara kematian. Hari ini merupakan rahasia bagi manusia. Bagaimana seseorang itu mati, entah itu sakit, entah itu sehat, entah itu dalam keadaan baik atau tidak baik, entah itu dalam keadaan kaget-kaget sekalipun, dia pun cara kotong sudah tahu. Kembali yang terakhir saya mau bilang, hanya Tuhan yang tahu. Bapak Mama Pak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Kunetaek, rumpun keluarga terkait yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang perlu kita lakukan karena ketidaktahuan kita tentang kapan, di mana dan cara kita mati. Pemazmur ini dalam hal ini tentunya Musa sementara menggambarkan perjalanannya bersama-sama dengan bangsa Israel melintasi padang gurun untuk berjumpa dengan Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi tentunya bahwa di padang gurun bukan hal yang gampang dan mudah. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa hidup yang diperhadapkan dengan bangsa Israel. Entah itu baik atau buruk, sehat atau sakit, kemujuran atau kemalangan, bahkan sampai dengan kematian sekalipun. Dalam perenungan ini tentunya Musa menyadari benar akan hari-hari hidup yang begitu luar biasa. Perjalanan panjang bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dalam perenungan ini Musa tentunya menyampaikan ajaran ini bagi kita.
Dalam bagian ayat yang ke-12 Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena dia tidak dapat meramalkan, memprediksi apa yang terjadi di padang gurun sampai ke Kanaan. Apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya sampai batas. Musa tidak dapat memprediksi hal itu. Yang Musa minta dari Tuhan adalah ajar kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Mama sidang perkabungan ini bukan hanya sebuah doa dari sang pemazmur yaitu Musa. Bukan hanya sekedar sebuah permohonan kepada Tuhan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini kita juga diajar untuk kita menyadari bahwa hari-hari hidup kita di dunia ini teramatlah singkat. Terlalu singkat. Karena itu firman Tuhan bilang, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran dijaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Musa menyadari benar bahwa terlalu singkat. Singkatnya hidup manusia berujung kepada kematian atau mati. Singkatnya hidup manusia berujung sampai dengan kata mati. Mati berarti bahwa putus hubungan hidup kita dengan manusia yang hidup. Relasi hidup kita dengan apa yang ada di atas muka bumi sepanjang kita hidup. Putusnya relasi kita dengan kehidupan di atas muka bumi. Musa sungguh menyadari benar bahwa terlalu singkat waktu yang Tuhan berikan bagi tiap orang. Karena itu Bapak Mama Bapak Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besarku netai kerumpun keluarga terkait yang Tuhan Yesus kasih. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Bahwa betapa hidup itu terlalu singkat. Bahwa betapa hidup itu perlu untuk kita lihat secara bijaksana. Hari-hari hidup kita perlu untuk lebih bijaksana. Dalam kesadaran yang sungguh kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama, Musa menyadari bahwa waktu atau hidup kita begitu singkat dan terbatas. Waktu hidup kita begitu singkat dan terbatas. Tidak ada orang yang dapat melebihi kemakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Kemudian dia bilang bahwa kalau Tuhan kasih sampai di sini, beta harus tambah lebih panjang lagi. Waktu hidup yang Tuhan kasih terlalu singkat dan terbatas. Karena itu ayat 14 ayat yang pertama berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Kata singkat yang mau disampaikan di sini, Bapak mau Bapak Saudara sidang perkabungan, umur 87 tahun bagi kotong itu umur panjang. Mama Paulina sudah dapat bonus 87. Ini firman Tuhan tadi bilang 70-80. Kesukaan penderitaan. Tentunya bahwa terlalu singkat. 87 tahun. Kotong bilang itu umur panjang. Tetapi kembali bahwa dalam pandangan mata Tuhan Allah 1000 tahun hanya seperti satu hari perjalanan hidup. Lalu untuk apa 87? Kalau kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan. Kotong lihat kotong mama sehat-sehat. Masa hidup. Tetapi ada yang masuk usia begitu. Bapak mama. Dia jalan tagoyang. Ini yang masuk sisi ini dong. Sisi tagoyang. Nanti kalau hidup agak keras sedikit. Tekan apa? Dia pun apa suhek-hek gitu. 87 tahun apa artinya? Ternyata Bapak Pemazmur bilang terlalu sangat singkat. Bapak Mama Bapak Saudara sidang perkabungan, betapa singkatnya. Kalau Mama Paulina yang sampai 87 tahun saja disebut singkat,
Apalagi Bapak Martin atau Pak yang baru 61 ya Bapak ya. Kok 62. Saya juga baru 30-an. Itu berarti bahwa umur kita belum sepelempar juga. Belum sepelempar batu. 1000 tahun teramatlah singkat bagi Tuhan. Karena itu waktu yang singkat ini, tentunya bahwa Musa menyadari benar bahwa buat yang terbaik untuk hidup dan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Ingat bahwa kotong waktu hidup terlalu singkat, sangat panjang. Jadi mulai sekarang kalau pas ada hari ulang tahun, jangan lagi panjang umurnya. Stop, sudah. Ya benar. Saya selalu khotbah di ulang tahun bilang kalau kotong umur semakin bertambah, tanpa kotong sadari kotong umur semakin pendek. Tapi jangan kemudian sebentar bapak-bapak pimpin kalau ada yang ulang tahun bilang pendek umurnya. Cari hal bapak mama orang usir sang kotong dan pesta, son makan daging pulang dengan hormat. Yang kedua, tentunya bahwa dalam hal ini Musa menyadari benar bahwa hari-hari hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Ingat, ditentukan oleh Tuhan. Bukan ditentukan karena umur kita yang panjang, atau kita masih sehat dan kuat, atau kita masih bisa bikin ini dan itu, atau kita memiliki ini dan itu. Itu tidak akan menentukan untuk kita hidup. Ayat 14, ayat yang kelima dibilang jikalau harinya sudah pasti. Itu perenungan Ayub. Jikalau harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, kematian itu akan datang. Hari kematian itu akan datang. Kalau dibilang supas, jangan sampai terlalu lebih-lebih ju. Supas. Kalau 87 itu supas. Maka kau tongson bisa bilang kas lebih sedikit kok. Kas kesempatan liku 1 minggu lesu ulang tahun ini. Tongson akan bilang begitu Bapak Ma. Dia bilang jikalau harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu, dan batasnya sudah ditetapkan. Itu berarti bahwa kematian hari ini Bapak Mama ditetapkan oleh Tuhan. Kematian hari ini adalah kedaulatan Tuhan bagi manusia. Kedaulatan Tuhan. Dia menunjukkan kuasa kasih-Nya melalui kematian, supaya kita berjumpa dengan kasih yang besar, itu kehidupan kekal di sorga baka. Supaya dalam usia yang berlanjut yang bagi kotong umur panjang itu sangat berbahagia, kita tidak lagi mengalami kesukaran dan penderitaan di dalamnya. Karena apa yang ditetapkan Tuhan benar dan pasti. Dia mengizinkannya terjadi, supaya dalam peristiwa yang seperti hari ini kita melihat kasih kuasa-Nya yang besar. Yang ketiga, kalau khotbah terlalu lama kasih tahu Bapak Mama. Karena sekarang kalau pendeta khotbah terlalu lama ini bisa bikin jemaat keluar cepat dari tempat kebaktian. Yang ketiga, baru yang ketiga. Waktu akan terus berjalan tanpa kompromi. Ingat benar baik-baik Bapak Mama, saudara orang beriman. Sang pemazmur sementara merenungkan, Musa sementara merenungkan bahwa waktu sementara berjalan melaju tanpa kompromi. Dan waktu ini sementara menghanyutkan kita manusia. Ingat benar sang pemazmur bilang seperti mimpi. Hidup ini seperti mimpi. Kita tidur bangun dan kita tidak tahu esok apa yang akan terjadi. Begitu tutup mata buka mata, kau sudah tahu bahwa ternyata kematian begitu dekat dengan kita. Kematian terlalu sangat dekat. Jangan sampai kau pikir bilang orang sakit saya cepat mati. Yang ada hidup sehat jalan-jalan ini coba pemama kayak kau tondendong di pendeta mereka berdoa sutesum lewat itu soal. Waktu berjalan terus tanpa kompromi. Bagaimana kata firman Tuhan ini kita mempergunakan waktu sedemikian dengan bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini. Kalau bijak sini itu tawar menawar. Tetapi kalau bijaksana berarti bahwa kita mengerahkan pandangan jauh ke depan. Apa yang akan menjadi tujuan hidup kita.
Hidup dengan sia-sia kah atau hidup dengan penuh makna? Kalau saya mendengar tadi malam saja ini tank penuh, nona mahasiswa yang pimpin penghiburan, tank penuh, itu berarti kita telah meninggalkan hidup yang penuh makna. Orang datang dan orang mengingat dan menceritakan betapa bermaknanya hidup sepanjang kita hidup. Karena itu sampai Mazmur mengingatkan kita, waktu terus berjalan tanpa kompromi, pergunakan dengan sebijaksana mungkin. Yang keempat, ingat bahwa kekuatan dan kesempatan kita dalam hidup tiap-tiap hari pasti semakin menurun. Tidak ada orang yang ketika dia bangun berjalan dan dia berjalan lurus terus. Tetapi ketika tiba di suatu keadaan kita akan berjalan dengan membungkuk. Karena itu ingat benar bahwa kekuatan dan kesempatan kita terbatas. Saya kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Ayub pasal 14 ayat yang kedua, dia bilang, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah kehidupan kita manusia. Bapak Mama, Saudara, dan saya juga bukan pendeta sonde, Bapak Mama. Bapak Mama, Saudara, dan saya. Kita sementara berjalan, tetapi kekuatan kita hari demi hari akan sangat menurun dan terbatas. Hanya Tuhan dengan kedaulatan dan kekuatan yang maha hebat, Dia yang akan mengangkat kepala kita untuk menuju kepada suatu kehidupan yang Dia janjikannya, itu kehidupan kekal. Sebab Dia telah mewujudkannya melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah sang kebangkitan dan hidup itu. Dia bukan hanya berkata tentang kebangkitan, tetapi Dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Dan Dia akan memampukan kita untuk berjalan maju dengan tegak dalam kita mengarungi hari-hari hidup kita. Bapak Mama, Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Kune, keluarga besar Taek, rumpun keluarga terkait yang Tuhan Yesus kasihi. Tentunya melalui peristiwa kematian hari ini sementara mengajarkan kita bahwa hidup begitu singkat dan kematian begitu dekat. Ingat bahwa hidup manusia di bumi ini ada batasnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan kita dari hari kematian ketika hal itu datang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelak ataupun bersembunyi dari hari kematian. Kita hanya dapat bersembunyi dalam cahaya wajah Tuhan, untuk kemudian Dia membawa kita pulang ke tempat yang senang. Bapak Mama, Saudara, sidang perkabungan, hari ini adalah batas untuk mendiang almarhum Paulina Kune Taek. Hari ini adalah batas baginya. Batas bagi kita mungkin besok, lusa, atau waktu yang tidak kita tahu, di tempat yang tidak kita tahu, dengan cara yang tidak kita tahu. Masing-masing kita pasti akan sampai kepada batas hidup, yaitu kematian. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, mari kita melihat peristiwa kematian dengan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa ada kehidupan di balik kematian. Benar bahwa kehidupan kita terbatas, tetapi kehidupan yang Allah sediakan tidak terbatas bagi tiap-tiap orang percaya. Yang Tuhan sediakan tidak terbatas. Almarhum Mama Paulina sementara berjalan menuju untuk menjemput kehidupan yang tidak terbatas. Kita yang masih ada hari ini, kita mempersiapkan hari-hari hidup kita dengan hidup lebih bijaksana, untuk kita juga menjemput kehidupan yang tidak terbatas. Mari Bapak Mama, Saudara, kita melihat bagian firman Tuhan ini sebagai perenungan bagi kita masing-masing secara pribadi, tetapi juga menjadi bagian penghiburan bagi keluarga, yaitu keluarga Kune Taek, rumpun keluarga terkait yang berduka cita. Bagi Bapak kekasih kita Markus Kune, bagi semua anak, menantu, cucu, dan cece yang tentunya sangat kehilangan istri, mama, oma tercinta, mendiang Paulina Kune Taek. Tuhan memberkati kita dengan hiburan sejati. Amin.